wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga hari ini Anda sehat ya pemirsa, apalagi yang sedang menyaksikan acara ini. Dan kalaupun ada yang sedang sakit ya, yang sedang menonton TVRI, mudah-mudahan segera pulih lagi, bisa beraktivitas kembali ya, amin. Baik, senang sekali saya Kori tentunya kembali hadir menemani Selasa sore Anda. Tentunya kita akan membahas tentang dunia bisnis, kemudian ekonomi kreatif, begitu UMKM dan lain sebagainya. Anda menyaksikan Ekonomi Kreatif sore hari ini pemirsa. Nah, bagi Anda yang sedang bingung mungkin ya, ingin memulai bisnis apa begitu, mengisi waktu-waktu kosong Anda, waktu luang Anda, untuk itu Anda harus menyaksikan acara ini karena kami akan memberikan informasi kepada Anda dan juga mungkin inspirasi bagi Anda untuk memulai suatu bisnis ya. Seperti sore hari ini kita akan membahas tentang kerajinan hiasan dinding kayu dan kertas. Wah, menarik sekali tentunya pemirsa. Dan kami juga mengundang Anda di line telepon interaktif. Silahkan yang ingin bergabung boleh di 081161000386. Silahkan yang ingin bertanya-tanya ya seputar dengan tema kita kali ini ya, silahkan menghubungi kami. Kita masih ada waktu panjang ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah kita hadirkan khusus untuk Anda untuk membahas topik kita kali ini, yaitu kerajinan hiasan dinding kayu dan kertas. Kita undang Kak Vivi di sini. Selamat sore Kak Vivi, apa kabar? Sore, baik. Sehat ya Kak Vivi ya? Sehat. Segar sekali, cantik sekali lah pokoknya sore hari ini ya, menemani kita semua di sini. Oke, baik. Nah, hari ini sore ini kita akan membahas kerajinan hiasan dinding kayu dan kertas ya. Mungkin sebagian dari Anda sebagian sudah tahu ya apa-apa saja bentuknya, tapi mungkin ada juga yang belum paham apa sih ya kerajinan hiasan dinding kayu dan kertas ini apa begitu ya. Nanti akan kita tanya-tanya dengan Kak Vivi ya. Kak Vivi, apa nih kegiatannya selain membuat hiasan dinding dan kertas ini, kayu dan kertas ini, ada nggak kegiatan yang lain yang dikerjakan? Ada, saya kebetulan desainer. Desainer, wow. Desainer, kemudian memang tepat sekali dengan bisnis yang digeluti ini ya Kak Vivi. Betul, ya. sejalan. Jadi masih sejalan lah ya, masih relate dengan membuat hiasan dinding ini pemirsa. Nah, Anda sudah melihat ya di hadapan saya, di hadapan kita di sini di meja sudah di display cantik-cantik sekali ya bentuk-bentuknya. Inilah dia salah satu yang beberapa lah ya yang dibawa oleh Kak Vivi, contoh-contoh dari hiasan dinding kayu dan kertas seperti itu. Boleh dijelaskan dulu mungkin Kak Vivi ke pemirsa di rumah, apa sih hiasan dinding kayu dan kertas ini? Mungkin sebelumnya yang belum paham ya apa ini sebenarnya. Silakan Kak Vivi. Kebetulan usaha saya kan online shop yang menjual barang-barang dekorasi. Dan ini beberapa produk yang saya produksi sendiri, yang berupa pajangan di dinding yang terbuat dari kayu, dan ada juga beberapa produk lain yang terbuat dari kayu juga, dan kertas. Oke, jadi bahannya adalah kayu dan ada juga yang menggunakan kertas ya. Seperti itu. Nah, bentuk-bentuknya apa saja nih Kak Vivi, boleh dijelaskan? Ada kalau buku. yang dari kayu nih apa saja nih? Ada pajangan dinding, buku, sampul bukunya. Sampul bukunya ini ya pemirsa, iya, covernya benar. ini. Terus ada kalender, ada untuk sampul paspor juga, dan ada kotak hampers, masih banyak lagi sih sebenarnya. Wah, cantik sekali loh pemirsa. Ini contohnya yang ini nih menarik sekali. Jadi ini buku ya pemirsa, buku tapi ini covernya kayu gitu. Jadi terlihat apa ya, kokoh begitu ya, kuat dan juga estetik gitu ya. Kalau sekarang kan yang kayu-kayu gitu kelihatannya lebih estetik gitu ya pemirsa. Anak-anak muda pasti suka ini kayak gini-gini nih, mahasiswa atau pekerja kantoran pasti suka nih notes yang kayak gini nih, covernya kayu. Wah, cakep. Keren-keren. Nah, mungkin Anda ini menjadi salah satu inspirasi untuk Anda ya pemirsa yang mungkin ingin memulai bisnis, bingung ya apa ya yang ingin dibuat begitu ya. Nah, kalau untuk ini membuat hiasan dinding ini Kak Vivi, apa saja nih bahan yang diperlukan untuk membuat satu hiasan dinding kayu begitu? Iya. Bahan utamanya udah pasti kayu ya. Kayunya ya. Kayu yang jenis apa sih Kak Vivi? Kayunya bebas sih, bisa yang triplek, MDF, dan masih banyak lagi sih. Oke, jadi disesuaikan dengan apa yang mau dibuat begitu ya Kak Vivi ya. Kalau buku ini biasanya kayu-kayu apa nih Kak? Triplek. Triplek ya. Sebutannya kebanyakan pakai triplek ya. Kebanyakan pakai triplek. Oke, baik. Apalagi bahan yang diperlukan? MDF. Kayak yang seperti ini butuhnya pakai MDF karena dia lebih halus. Sama ini juga?
Iya, benar. Oke, ini dia pemirsa, cantik ya. Jadi ini biasa dipajang di dinding, Iya. kayak gitu ya. Atau ada juga yang di depan pintu, Iya, kayak kayak gitu yang biasanya ini juga ya. MDF juga. Oke, MDF ya namanya. Oh, baik, cantik sekali. Jadi kalau untuk rumah-rumah zaman sekarang tuh banyak kita lihat ya pemirsa ya, apalagi untuk rumah-rumah minimalis yang zaman sekarang Iya. tuh kebanyakan kayak gitu tuh. Ada hiasan-hiasan dinding yang seperti ini, yang bentuknya kayu, yang dari kayu seperti itu ya. Jadi ini memang cocok sekali untuk kaum modern gitu ya. Oke, tentunya membutuhkan kayu seperti itu ya. Dan kalau yang kertas apa aja nih Kak? Kertasnya kertas apa? Boleh dikasih tunjuk Kak contohnya? Boleh. Misalnya ini tuh angpau. Angpau, Iya. angpau ya. Angpau. Terbuatnya dari kertas yang tebel. Tebel ya? Tebel Bukan memang. yang tipis ya? Iya, karena saya mau fokusin orang banyak yang mau nyimpen angpau, maksudnya amplopnya ini Amplopnya disimpan. disimpan, Iya, jadi makanya kenang kalau kenangan. tipis sebentar aja kan rusak. Makanya aku buat yang tebel. Oh gitu. Baik. Ini angpau. Terus ada apa lagi yang kertas? Ada stiker. Stiker seperti apa tuh? Yang ini, sorry. Ya, nggak kelihatan saya. Oke. Oh. Ini kan lagi gitu. anak-anak zaman ganti tahun ajaran baru ya. Iya, benar. Jadi ini Ditempelin untuk di ditempel di buku. bukunya. Benar. Wah, menarik sekali. Ada stiker juga. Oke. Seperti itu ya, ada angpau, kemudian ada stiker, begitu ya pemirsa. Jadi memang cantik-cantik sekali. Wah, ini kenapa Kak Vivi bisa kepikiran begitu untuk memulai bisnis ini? Kepikiran hiasan dindingnya tuh dari kayu dan kertas tuh dari mana awal mulanya Kak? Karena saya sendiri hobi pecinta kayu ya. Oh, oke. Pecinta kayu dan juga kertas yang kerajinan tangan lah intinya. Dari kecil memang udah suka kerajinan tangan. Oh gitu. Jadi memulai bisnis ini nih tahun berapa? Dari 2000 berapa ya? 2005 kali ya? Kurang lebih ya, udah lupa juga sih. 2005-an lah ya, kira-kira seperti itu memulai bisnis ini begitu ya. Awalnya seorang desainer, kemudian bisnis hiasan dinding ini begitu ya. Apa yang menjadi pertimbangan Kak Vivi sehingga ini bisa, wah ini bisa nih dijadikan satu bisnis begitu. Kak Vivi melihatnya prospek bisnisnya seperti apa untuk hiasan dinding ini? Awalnya coba-coba sih. Coba-coba aja ya? Iya, coba-coba karena hobi, pengen bikin-bikin. Ya kenapa nggak dijual aja? Ya udah coba diposting, namanya di Instagram. Ternyata laku. Ya udah berlanjut terus. Wah, diapresiasi juga begitu ya. Iya. Jadi ya diseriusin ya Kak ya. Betul. Baik, untuk mendapatkan bahan-bahannya ini Kak Vivi dapat dari Medan aja atau dari mana nih? Dari luar kota kah atau seperti apa? Kalau untuk kayu-kayu di Medan ada. Ada ya? Kalau yang kertas kebetulan dari Jakarta, luar kota. Oh gitu, jadi nggak semuanya ada di Medan, di Iya. mix ya. Untuk yang kertas-kertas juga dapatnya dari luar kota, dari Jakarta seperti itu. Baik. Nah biasanya yang pesen ini Kak, ini siapa nih? Anak-anak muda kah atau orang-orang tua, orang dewasa juga memesannya? Random sih ya, dari anak-anak sampai orang dewasa ada ya. Kalau tingkatan umurnya kira-kira yang tua itu mesennya apa, anak-anak mesennya apa gitu? Kalau yang anak-anak udah pasti kayak yang stiker-stiker, cover buku. Kalau yang lebih tua, Dewasa, biasanya yang pajangan dinding atau yang buku atau pasport juga ada. Iya, gitu. Ini juga menarik sekali ya, pajangan kalender seperti benar. ini pemirsa. Ini Wah, kalendernya bisa untuk selamanya. Oh gitu. Nggak perlu diganti lagi. Oh jadi ini bisa digeser-geser ya Kak ya, untuk bulannya. Iya, tinggal disesuaiin aja. Tanggalnya, wah cantik sekali ya pemirsa. Wah keren. Jadi nggak perlu ganti-ganti kalender lagi ya. Kalau yang biasanya tiap tahun ganti kalender gitu, yang ada gambar apanya gitu Tinggal kan ya. digeser aja. Kalau ini udah selamanya bisa dipakai begitu ya pemirsa. Nah untuk ketahanannya gimana Kak? Untuk kayu dan kertas ini tahan berapa lama kira-kira? Kalau tahan berapa lama sampai kayaknya nggak ada batasan Nggak ya. ada batasan ya. Tergantung dari ininya juga kali ya, penyimpanannya. Kemudian kalau Iya. untuk perawatannya gimana Kak? Perlu perawatan khusus nggak? Perlu dilap kah mungkin atau Nggak perlu usah seperti sih. apa?
Kalau berdebu paling dilap ya, biasa aja. Nggak perlu dicuci lah ya, rusak ya. Oke, berarti ini nggak ada perawatan khusus dan dia tahan lama ya pemirsa ya, dan kelihatannya lebih rapi, lebih kokoh, lebih mewah begitu ya. Betul. Ini kotak yang besar ini apa nih? Kotak hampers. Kotak hampers ya. Iya. Oke, ini biasa dipakai untuk Imlek begitu ya. Betul. Nah, ini nih pemirsa, mungkin pemirsa kurang bisa kelihatan nih, saya kasih tunjuk ya. Nah, seperti ini nih. Jadi hampersnya itu kotaknya kayu. Oh, di dalamnya juga sudah ada sekat-sekatnya nih pemirsa. Iya. Tuh, bisa diisi sama isi hampers kalian sesuai dengan yang diingini ya. Bisa apa sih biasanya Kak kalau yang pakai sekat gini biasanya isinya apa nih? Biasanya antara botol atau yang pernah dikasih angpau juga di dalamnya, atau handuk. Handuk, cookies gitu ya Iya, biasanya cookies, ya. bener. Oh gitu, wah menarik sekali. Jadi lebih bisa dipakai lagi untuk Betul. selanjutnya, tahun-tahun selanjutnya. Hampersnya bisa disimpan ya, bisa dipakai lagi atau digunakan menjadi kotak apapun bisa ya, untuk Betul, menyimpan barang apapun bisa. Jadi kelihatan lebih estetik. bener sekali, keren pemirsa. Wah, untuk itu Anda ya yang mau juga pesen ini bisa di mana nih Kak Vi? Bisa di Instagram, ada namanya Vinji Home Decor. Vinji Home Decor ya Iya. pemirsa ya, boleh diintip-intip ya Instagramnya Vinji Home Decor. Iya. Seperti itu ya. Selain menggunakan Instagram, apalagi nih pemasarannya melalui media apa saja? Yang lain ada di marketplace. Koren, Semuanya ada sih. ada semuanya ya. Wah, luar biasa. Jadi memang kalau untuk bisnis ini pemasaran juga salah satu poin yang penting juga ya Kak Vi Betul. ya. Menurut Kak Vi zaman sekarang ini bagaimana ini untuk pemasaran, apakah kita memang harus banget nih menggunakan media sosial, marketplace begitu, itu membantu nggak sih sebenarnya Kak Vi? Bantu banget. Itu wajib banget karena kita kan pemasarannya bukan cuma di sekitaran kita ya, bisa sampai seluruh Indonesia. Jadi Betul, ya itu betul. bantu banget karena seluruh Indonesia kan pasti pakai sosial media ya. Iya. Nah, tapi kan kalau sosial media itu kelemahannya nggak bisa dilihat langsung, nggak bisa dipegang gitu ya. Betul. Nyiasatinya gimana Kak Vivi supaya customernya bisa melihat secara real begitu kira-kira? Dari foto dan video. Dari foto dan video yang diunggah ya, seperti itu ya. Tentunya ditampilkan sesuai dengan yang ada ya gitu Betul. ya. Dan sedetail-detailnya ya, Iya. seperti itu ya. Oke. Nah, kalau untuk pembuatannya Kak Vi, ini berapa lama pembuatan seperti ini? Kan kelihatannya wah ini rumit sekali ya pemirsa ya. Nah, tulisannya seperti itu. Ini ada menggunakan alat khusus atau menggunakan tangan ini? Pakai mesin. Pakai mesin ya? Oh, pakai mesin. Mesin apa namanya Kak Vi? Laser cut. Ya, laser cut. Menggunakan mesin laser cut ternyata pemirsa. Oh gitu. Jadi ini didekor dulu begitu ya, didesain dulu begitu ya, benar. didesain dulu kemudian menggunakan mesin laser cut tadi ya pemirsa ya. Oke. Nah, untuk pembuatannya ini berapa lama nih Kak? Kalau untuk di cuttingnya sebentar aja sebenarnya. Lamanya di Sebentar desainnya. aja. Lamanya di desain ya malah ya. Iya. Kenapa biasanya desain itu lama? Apa ini mikirin idenya kah apa gimana sih Kak? Pertama idenya, kedua kita mikirin gimana cuttingnya kan khusus untuk yang seperti ini kan dia harus nyambung ya, nggak boleh ada yang terpisah. Oh, Nah itu iya, harus dipikirin juga, Oh wow. jangan sampai nanti ada yang copot. Nah, untuk cuttingannya itu kan kita yang menggerakkan begitu Kak Vi, atau memang sudah ada cetakannya khusus begitu ya? Tinggal dimasukin ke programnya nanti udah jalan Oh langsung. gitu. Baik, jadi membantu juga ya Kak Vi ya. Zaman sekarang sudah ada mesinnya. Sebenarnya untuk pembuatannya, untuk cuttingannya mudah ya karena menggunakan Betul, mesin betul. dan sebentar. Nah, untuk idenya ini biasanya Kak Vivi idenya dapatnya dari mana? Inspirasi itu datang dari mana Kak Vi? Internet. Dari internet juga ya, memang Iya. sangat membantu ya Kak Vi ya. Iya. Oke, biasanya apa tuh? Dari mana aja tuh biasanya? Dari Google, searching. Iya, dari searching muncullah ide begitu ya Kak Vi ya. Wah. Iya. Nah, ini ada model-model khusus nggak sih Kak Vi, atau setiap tahun berganti, atau yang lagi diminati di tahun ini modelnya ini gitu nggak sih? Kalau untuk model kita seperti ini kan ini sudah model khusus yang memang kepanjangan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada customer yang mau custom juga bisa. Oh, custom juga boleh Iya. ya. Oke. Custom apa nih? Nunjukin gambarnya atau bilang aja aku mau begini gitu?
Ya bisa dibilang aja aku maunya yang seperti ini, mau yang tulisannya ini atau mau ada gambar apa, bisa sih. Oh gitu. Jadi custom juga bisa ya pemirsa ya, sesuai dengan keinginan Anda apa begitu ya. Tulisannya apa begitu ya, karena kayak gini ya. Ini kan ada tulisannya nih Home Sweet Home, atau mau bikin apa begitu ya tulisannya untuk ditempelin di dinding rumah kalian, bisa dibuatkan ya. Wah, luar biasa. Jadi memang inspirasi ide itu muncul dengan searching di internet begitu ya Kak Vivi. Berarti harus rajin juga lah ya melihat perkembangan zaman begitu kira-kira Kak Vivi. Betul. Oke, jadi memang harus rajin-rajin juga melihat perkembangan zaman sekarang ini lagi sukanya apa begitu ya, pasar masyarakat sukanya apa begitu. Jadi bagi Anda juga yang memulai bisnis begitu, Anda juga harus rajin-rajin ya melihat permintaan pasar itu apa begitu ya. Nah, ini menjadi salah satu inspirasi bagi Anda juga yang dari kemarin mungkin sudah ingin ya memulai bisnis tapi masih bingung mau buat apa ya kira-kira. Ini bisa dicontoh lah ya pemirsa ya untuk memulai bisnis hiasan dinding. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Kak Vivi. Silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin tanya-tanya langsung dengan Kak Vivi, silahkan menghubungi kami di line telepon interaktif di 081161000386. Setelah yang berikut ini kami akan kembali tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di Ekonomi Kreatif. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Tentunya kita akan memberikan informasi kepada Anda tentang dunia usaha gitu ya. Ide-ide usaha itu apa saja, dan setiap minggunya bagi Anda memang pecinta ekonomi kreatif pasti Anda sudah mengikuti ya. Dari setiap minggu ada saja yang kita bahas, pastinya menarik-menarik sekali dan bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin memulai bisnis begitu ya. Jadi ini cocok sekali apalagi bagi Anda yang memang suka kerajinan tangan seperti itu ya, suka desain-desain. Nah, ini adalah salah satu bisnis yang cocok untuk Anda, yaitu adalah kerajinan hiasan dinding kayu dan kertas pemirsa. Nah, dari tadi yang sudah menyaksikan dan rasanya ada yang mau ditanyakan gitu ya, silakan ya pemirsa, kita masih ada waktu. Silakan menghubungi kami di 081161000386. Jangan sungkan-sungkan ya, mumpung kita lagi live di sini ya bersama dengan pengrajinnya ataupun pebisnisnya langsung gitu ya. Ada Kak Vivi di sini yang siap menjawab pertanyaan Anda, sharing-sharing, ataupun di luar sana ada juga yang pernah memulai usaha ini. Boleh sharing-sharing pengalaman Anda ya, seperti apa pengalaman Anda menjalani bisnis hiasan dinding seperti ini. Tapi kalau saya lihat jarang ya Kak Via, untuk di Kota Medan kayaknya masih jarang ya Kak Via. Betul. Memang benar ya? Benar. Kebanyakan untuk yang buat ini di Jakarta itu pun nggak banyak sih sebenarnya. Benar. Memang nggak banyak ya, karena memang apa sih Kak? Kenapa ini kurang begitu, kurang pebisnisnya lah gitu istilahnya untuk hiasan dinding seperti ini? Apa karena sulit membuatnya atau apa sebenarnya begitu? Kira-kira menurut Kak Vivi? Mungkin karena lebih keterbatasan mesin ya. Oke. Keterbatasan. Kalau manual mesin. kan jujur ini susah ya kalau manual. Susah banget, kita lihat aja rumit ya pemirsa. Iya, jadi memang dari mesinnya sih kemungkinan. Oke. Mesin itu Kak Vivi dapat dari mana? Dari luar. Dari luar ya. Nah, mungkin itu jadi salah satu alasan ya pemirsa kenapa sampai sekarang masih sedikit ya yang memulai usaha bisnis hiasan dinding kayu seperti ini begitu. Karena untuk pembuatannya lihat tuh detail sekali gitu. Kalau pakai tangan, waduh, kita bisa bayangkan ini serumit apa gitu ya pemirsa ya. Jadi ini menggunakan mesin. Nah, mesinnya itu agak sulit lah ya didapat, atau apa nih? Pricey atau seperti apa? Pricey juga ya, benar. Jadi hanya orang-orang tertentu ya seperti Kak Vivi ini. Sebenarnya nggak juga sih, kayak yang angpau ini nggak perlu mesin juga bisa. Nggak perlu mesin ya. Jadi nggak semuanya perlu mesin juga. Nah, kalau angpau seperti ini Kak Vi, amplop-amplop THR kalau Lebaran kayak gitu ya, Natalan begitu. Ini desainnya asal-asal aja ya, suka-suka kita ya, mau apa tuh boneka-bonekan atau memang ada pakemnya begitu?
Yang pastinya nggak asal-asalan ya. Iya, iya, Eh, benar-benar. Kalau misalnya untuk yang angpau yang saya bawa ini kan kebetulan versi Imlek ya. Imlek itu setiap tahun kan ada sionya. Sionya kebetulan Oh, tahun iya. ini kan sio naga. Jadi nanti gambarnya di sini yang naga. Agak disesuaikan ya. Iya. Benar-benar disesuaikan juga dengan sionya. Kalau Imlek kan Betul. selalu ada sionya, sio naga. Jadi gambarnya gambar naga Iya. seperti itu ya. Disesuaikan dengan ininya lah ya, momennya ya. Iya, Kalau momen. Natal dibuat kira-kira ada pohon Natal atau ada Betul. Santa Claus-nya gitu ya Kak ya. Betul. Nah seperti itu pemirsa. Jadi memang kita harus melek lah ya, nggak boleh asal-asalan ya. Iya. Jadi memang harus diikuti sesuai dengan momennya begitu ya. Kalau untuk amplop-amplop lucu-lucu seperti itu gitu ya. Nah ini juga bisa untuk cover album foto ya kayak Kak Betul. Via seperti ini. Jadi dia lebih tahan lama ya pemirsa. Karena kadang kan covernya itu sering suka robek dan lain sebagainya gitu ya. Ini adalah apa namanya? Salah satu jawaban lah ya untuk Anda yang suka nyimpen-nyimpen momen-momen yang berkesan gitu ya supaya lebih tahan lama seperti itu ya. Cantik sekali, luar biasa. Oke, baik. Nah, Kak Vi, kalau untuk modal awal yang ingin memulai bisnis ini berapa modal yang harus disiapkan gitu kira-kira? Kalau saya 0 sih. Awalnya 0 karena saya awalnya cuman ngambil dari orang dulu. Aha. Dropship ya istilahnya Oh, kalau dropship. sekarang. Dari situ kumpulin modal pelan-pelan baru mulai sendiri. Oh gitu, jadi memang memulainya dari awal bener ya, dari nol bener ya Kak Via. Wah, nah kita lihat ya pemirsa, kita lihat tayangan berikut ini contoh-contoh produknya ya. Kak Vivi boleh ceritain ini apa nih Kak Vi? Yang ini kalender. Kalender ya pemirsa. Ini apa nih? Saya Ini kurang yang kelihatan. buku. Ini untuk kotak flash disk. Oh baik. Dan flash disknya sendiri juga di custom. Ini untuk nomor meja. Iya iya iya, untuk di Nah, ini kafe gantungan. begitu ya. Nah iya benar-benar. Jadi kalau kafe-kafe juga kita lihat ya Kak Via suka ada hiasan-hiasan seperti Betul, ini ya, hiasan-hiasan betul. dinding. Ini yang custom Ini custom. dari customer. Oke. Ini custom juga. Ya. Ini untuk nama toko. Oh iya iya iya. Jadi cantik digantung di sekali. depan toko dia. Iya iya. Wah cantik sekali pemirsa ya. Ini juga apa cover nih? buku. Cover buku. Iya. Oke. Ini yang contoh stikernya. Ini stiker tadi ya. Oh menarik sekali. Jadi bisa lebih rapi bukunya ya, Iya. seperti itu, ditempelin stiker. Ini juga cover buku atau Betul. apa nih? Cover buku. juga ya. Nah seperti ini pemirsa, lucu-lucu sekali ya. Ini cover pasport. Cover paspor. Nah, supaya nggak kadang suka tercecer kayak Iya. gitu ya paspor itu karena memang kecil. Nah, bisa di coverin dengan kayu ya supaya lebih aman lagi, lebih kokoh ya. Iya. Ini apa nih? Sama cover. Cover juga. Nah, seperti itu pemirsa jenis-jenis produknya yang sudah dihasilkan oleh Vinji Home Decor ya pemirsa ya. Nah, untuk produk-produknya semua sudah ada di upload ya Kak Via di Iya. Instagramnya Vinji Decor dan juga di e-commerce juga ada. Kalau untuk mau mesen nih Kak Vi, ini kalau misalnya custom gitu ya, itu harus pesan berapa hari sebelumnya gitu, nggak mungkin dadakan kan ya, karena Iya. harus dibuat dulu. Itu waktunya minimal atau maksimal berapa tuh, berapa hari? Kalau bisa sih seminggu. Seminggu ya, Hamin 7 ya, jadi masih ada waktu untuk pembuatannya ya. Betul. Oke. Cantik ya pemirsa ya. Jadi ini cocok untuk orang-orang yang memang kreativitasnya tinggi ya pemirsa ya. Nah, suka kerajinan tangan Iya. begitu ya. Baik. Nah, seperti itu ya pemirsa ya. Nah, baik. Jadi ini yang
yang sudah didesain, tapi kalau Anda mau belinya custom sesuai dengan keinginan Anda juga bisa ya pemirsa bener. ya. Dipesan H-7 ya pemirsa, jangan mepet-mepet waktunya karena pembuatannya membutuhkan waktu ya Kak Fi ya. Harus proses Karena butuh dulu. ACC desain juga kan. Nah benar. Sejauh ini yang order dari mana aja Kak Fi? Luar kota kah ada? Dari Medan, luar kota semua ada sih. Bahkan sampai NTT juga ada. Wow, sampai NTT sudah ada yang mesen ya? Iya. Luar biasa. Yang paling banyak yang disukai itu apa? Produk jenis apa Kak Fi? Yang modelan enggak apa? pajangan sih. Pajangan dindingnya ya? Oke. Iya. Jadi memang kalau untuk kayu-kayu seperti ini memang lagi musim ya di zaman sekarang ini. Iya. 2023, 2024 ini memang lagi musim banget Betul. sih ya pemirsa ya untuk dekor-dekor kayu begitu. Baik itu di rumah tangga, kemudian di kafe-kafe, kantor-kantor, semuanya biasanya pajangannya itu selalu ada hiasan dinding kayu begitu pemirsa. Pasti yang suka ngafe nih, yang suka nongkrong pasti sering lihat ya pajangan-pajangan seperti ini itu selalu ada ya di kafe-kafe seperti itu. Dan kantor-kantor seperti itu pasti ada yang memajang seperti ini, seperti itu ya pemirsa ya. Wah, menarik sekali. Nah, bagi Anda yang ingin memulai bisnis boleh ya. Nah, tadi Kak Vivi cerita modal awalnya itu awalnya dropshipper dulu nih, begitu. Ambil dari orang kemudian ngumpulin modal sampai bisa buat usaha sendiri begitu ya Kak Vivi ya. Kalau untuk memulainya modal awal yang dibutuhkan kira-kira berapa Kak Vi? Include mesin nggak? Boleh. Kalau include mesin udah pasti ratusan ya. Oke, karena mesinnya itu yang Iya. memang agak Iya. mahal ya. Betul. Oke, baik. Kalau untuk cover-cover buku ini juga pakai mesin kan ya Kak Via? Iya, Untuk iya. lubang-lubanginnya seperti itu ya. Iya, karena kan untuk ininya juga digrafir ya. Oh, iya benar-benar. Ya, ini semua pakai mesin. Oke, baik. Jadi seperti itu pemirsa, karena memang ini menggunakan mesin, jadi ya modal awalnya include mesin ya memang agak besar dulu di awal gitu Di ya Kak awal. Vi ya, modal awalnya seperti itu. Baik. Kemudian kalau untuk prospek bisnis ke depannya Kak Vivi lihat bagaimana nih kalau misalnya teman-teman di rumah ada juga ingin bisnis ini deh ikutin Kak Vivi, kira-kira masih bagus nggak sih prospek ke depannya Kak Vi? Bagus pastinya. Karena ini kan terus berkembang ya, dan produknya juga pasti kita bakalan tambah terus sesuai apa yang dibutuhkan sama pasar. Iya. Jadi pasti berkembang. Tetap berkembang, tetap ada ya pasarnya, itu tetap ada yang minat begitu ya pemirsa ya. Betul. Kalau Kak Vivi sendiri sebagai pebisnis ini nih hiasan dinding ini, kalau di luar sana banyak saingan tuh nggak apa-apa nggak sih? Ya nggak Atau apa-apa, nggak nggak apa-apa boleh? banget. Nggak apa-apa banget, karena kan dengan adanya saingan juga mereka bantu pemasaran produk ini. Jadi ada Jadi misalnya- lebih dikenal juga ya Kak Vivi ya. Betul, kan banyak orang yang masih belum tahu ya produk ini. Kalau kita sendiri yang masarin, pasti butuh modal yang lebih besar. Iya benar. Jadi bukan untuk saingan-saingan nggak ya Kak Vivi ya, Enggak, tetap saingan enggak. sehat begitu ya. Tapi tetap mendukung juga untuk para pebisnis pemula di luar sana yang ingin Iya. juga memulai bisnis hiasan dinding kayu ini ya pemirsa. Oke, kita ngomongin harga ya pemirsa. Pasti dari tadi tuh di rumah ini harganya berapa ya? Karena kalau kayu-kayu itu kan biasanya agak lebih pricey begitu ya pemirsa. Berapa Kak Vi? Boleh di-spill harganya? Mulai dari 100 ya, udah yang ada sih. apa tuh? Kayak yang pajangan itu, Pajangan-pajangan seperti ini ya. 100-an. Kayak yang cover paspor juga Iya, 100-an. Kira-kira segitulah. Oke, mulai dari 100 ribuan ya pemirsa ya. Nah, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan apanya nih Kak Vi? Besar kecil barangnya kah atau kerumitannya atau apa nih yang menentukan Kak Vivi buat harganya itu? Betul, pertama ada dari besar kecilnya, kedua dari kerumitan, ketiga dari lamanya mesin bekerja. Oh baik, jadi memang disesuaikan ya pemirsa. Kalau memang yang simple-simple mungkin bisa lebih murah begitu, tapi kalau yang rumit-rumit yang seperti ini ya kita lihat ya pemirsa, wah jadi ini membutuhkan
waktu, kemudian ide juga begitu ya. Untuk pengerjaannya juga mesinnya pastinya lebih lama bekerja kayak gitu. Jadi semua dipertimbangkan. Begitu juga bagi Anda yang memulai bisnis ya di luar sana yang masih bingung gimana ya netapin harga tuh gimana ya gitu ya, kadang masih bingung gitu. Jadi sesuaikanlah dengan variasi daripada produk Anda, apakah dari ukurannya, dari kerumitannya begitu ya pemirsa. Jadi bisa disesuaikan untuk membuat harganya begitu ya pemirsa ya. Nah, ini sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, ini ingin bergabung. Halo, selamat sore. Ya, halo. Iya, dengan siapa, di mana? Halo, Halo, dengan siapa, di mana, Mbak? dengan Vita dari Medan. Kak Vita di Medan. Silakan Kak Vita, ingin bertanya apa nih dengan Kak Vivi di sini? Ini kalau buat perawatannya tuh gimana ya? Kan itu kalau kayu identik dengan rayap. Kebetulan di wilayah rumah saya tuh banyak rayap. Untuk perawatannya sendiri tuh gimana? Oke, baik. Itu saja, Kak Vita? Iya, itu saja. Baik, terima kasih Kak Vita sudah bergabung. Baik, selamat sore. Nah, itu dia, kadang musuhnya itu rayap kalau kayu ya. Kak Vi. Gimana Kak Vi untuk menyiasatinya kalau di rumahnya Kak Vita nih banyak rayap malah ya, Kak Vita ya? Iya, kalau masalah rayap udah susah sih ya sekarang. Bagusnya ya dihindari dari tempat yang udah tahu kita ada rayap, jangan ditaruh di sana lagi. Gitu aja sih paling. Jadi penyimpanannya diperhatikan ya Kak Vita ya. Kalau memang kira-kira di tempat yang Anda simpan itu ada rayap, ya coba dibersihkan dulu rayapnya mungkin gitu ya, atau dipindah tempat penyimpanannya, karena memang musuhnya kayu ini adalah rayap begitu ya. Karena perawatannya nggak ada perawatan khusus ya Kak Vivi ya. Iya, kalau mau kita semprot pakai anti rayap kan nanti rusak. Iya, malah jadi rusak gitu Iya. ya. Jadi ya disesuaikan aja tempat penyimpanannya, kira-kira seperti itu ya Kak Vita ya. Baik, nah silakan bagi Anda yang lain yang ingin bergabung, kita masih ada waktu ya, kita masih buka line telepon interaktifnya di 081161000386. Baik, nah di sini kan Kak Vivi sudah lumayan lama lah ya menjalani bisnis ini 2005-an begitu. Suka dukanya apa sih Kak Vivi berbisnis gitu, khususnya untuk hiasan dinding kayu dan kertas ini? Sukanya pertama kepuasan sendiri sih. Karena hobi tadi ya Kak Vivi ya? Iya, hobi. Jadi saya bisa nyalurin hobinya, terus bisa orang juga suka sama barang yang saya suka gitu. Itu senang banget sih. Apalagi yang kita buat sendiri kayak gitu ya, Betul. digunain orang itu rasanya Betul. ada kepuasan tersendiri ya Kak Betul. ya. Nah itu sukanya, dukanya ada nggak sih Kak? Dukanya Minim ya? iya, nggak kepikiran Nggak sih. kepikiran karena happy aja gitu ngerjainnya Kak Via. Jadi itu dia enaknya pemirsa kalau Iya. memang mengerjakan sesuatu tuh hobi, menyenangkan gitu. Jadi kita nggak kepikiran, walaupun ya namanya bisnis pasti ada aja ya Kak Via. Tapi kalau kita udah enjoy ngejalaninya, happy kayak gitu, nggak kepikiran lagi tuh yang dukanya apa ya, sampai nggak keinget lagi ya. Yang duka udahlah, yang duka biarlah berlalu gitu ya pemirsa. Iya. Jadi itu tadi, kalau memang udah suka kita mencintai satu pekerjaan, mudah-mudahan ya yang keinget itu yang suka-sukanya aja, duka-dukanya nggak kita ingat lagi gitu ya. Nah tapi kan di luaran sana banyak ya Kak Via yang pebisnis begitu ya, UMKM lah begitu, yang kadang ada sedikit kendala, udah mulai drop gitu ya, nggak mau memulai bisnisnya lagi, nggak mau ngelanjutin lagi, gulung tikar lah istilahnya gitu. Mungkin Kak Vivi bisa kasih tips ya kepada teman-teman di rumah yang menyaksikan acara ini. Kita angkat telepon dulu ya, sudah ada penelpon yang masuk ini. Halo, selamat sore. Sore, Iya, dengan siapa, di mana, Bang? ya dengan Kurniawan di Medan ini. Iya, Bang Kurniawan, silakan. Ini bertanya apa, Bang? Ya terkait kerajinan tangan ini sebagai tantangan generasi muda, seperti apa tips-tips yang harus dijalankan sama generasi muda agar berkembang? Supaya berkembang bisnisnya begitu ya, Bang Kurniawan ya. Baik, itu saja Bang Kurniawan. Iya, itu aja dulu. Terima kasih Bang Kurniawan sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Nah, Sore. itu tadi, ini sejalan juga dengan pertanyaan saya tadi ya, apalagi ini untuk anak-anak muda ya di luar sana yang
banyak lah di luaran sana yang sudah kepikiran bisnis ya, apalagi anak-anak Gen Z, milenial begitu ya. Nampaknya ini menjadi bisnis yang menggiurkan juga bagi mereka. Bagaimana caranya Kak? Kasih tips lah untuk teman-teman di luar sana. Oke. Kalau untuk tips, pertama pastinya harus konsisten. Konsisten. Iya, jangan baru mulai nggak ada yang beli nih nyerah. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya, pertama harus konsisten. Kedua harus lihat pasar. Sekarang lagi ngetrennya apa? Kayak misalnya kan ini lagi ngetrennya Kuromi, Cinnamoroll, Melody itu ya, makanya saya buatin stiker ini. Oh iya, ada gambarnya. Iya, dan ini bener booming banget sih. Oh, wow. Makanya harus lihat pasar. Lagi ngetrennya apa, lagi dibutuhkannya apa. Itu sih. Ketiga paling dengerin konsumen. Kadang ada konsumen tuh ngechat kayak, aku pengen ini dong, kakak ada jual nggak? Mungkin saat itu kita nggak ada, tapi kita akan coba usahain buat Tina ada. Oh baik. Iya. Ya, kalau memang masih bisa diusahain, diusahain. Pasti. Jangan langsung bilang nggak ada gitu ya. Iya betul. Harus dengerin konsumen juga. Harus dengar permintaan konsumen, diusahakan begitu ya. Iya. Oke, ada lagi mungkin Kak? Konsisten sudah ya pemirsa, lihat pasar tentunya yang sedang berkembang di pasaran itu apa, gitu, yang lagi tren begitu ya. Kemudian ya kita lihat permintaan pasar ya pemirsa ya. Kalau ada request yang sebelumnya mungkin belum kebayang ya Kak Vivi ya. Betul. Belum pernah lah kita bikin, tapi kalau kira-kira memang masih bisa kita buat, masih bisa kita usahakan, diusahakan ya supaya pelanggan tetap ada begitu ya Kak Vivi ya, nggak lari ke yang lainnya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pemirsa, untuk itu tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Terima kasih ya pemirsa yang masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif sampai di penghujung acara kita. Kita sudah di segmen terakhir, tapi kita masih ada waktu ya untuk ngobrol-ngobrol. Bagi Anda juga yang masih ada pertanyaan, masih bisa di 081161000386. Sekali lagi 081161000386. Silahkan ya. Yang dari tadi sudah menelpon ada Kak Vita dan juga Bang Kurniawan. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah bertanya-tanya. Di luar sana yang masih ada pertanyaan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan seputar dengan bisnis ini, boleh langsung ditanyakan ke Kak Vivi. Kita masih ada waktu ya untuk berbincang-bincang kembali. Nah, itu tadi ya pemirsa, kita sudah berbincang cukup banyak ya, dan sudah sangat detail seperti itu perbincangan kita bersama dengan Kak Vivi. Ini sudah ada penelpon kita lagi nih, penelpon kita yang ketiga. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Bang? Dengan Fahmi di Labura. Fahmi di Labura. Wah, jauh Iya. nih. Apa kabar, Iya. Bang Fahmi? Kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Baik, silakan Bang Fahmi. Ingin bertanya apa dengan Kak Mbak, Vivi? saya mau tanya sama ke ibunya langsung terkait kalau buat kerajinan seperti itu, untuk bahan-bahannya seperti kayak tintanya itu bisa berapa tahan lama ya? Tintanya. Oke. Iya. Ada lagi, Lalu Bang Fahmi? kalau untuk tidak ada alternatif kayu yang digunakan, biasanya kita pilihannya apa lagi, Mbak? Oke. Itu saja. Iya, Mbak. Terima kasih, Bang Fahmi. Iya, Salam sama-sama, untuk Mbak Kori. keluarga di Labura ya. Baik, nah ini Bang Fahmi di Labura ya, jauh-jauh dari Labura nelpon kita di sini. Nah, pengen tanya juga ya, untuk tintanya ini berapa lama tahannya begitu ya Bang Fahmi ya. Kemudian kalau nggak ada nih bahan nih, kira-kira kita lagi belanja, lagi butuh banget nih, ada pesanan dan nggak ada nih bahan yang kita butuhkan begitu ya, jenis kayunya seperti itu. Alternatifnya bisa pakai apa begitu ya Bang Fahmi ya? Silakan dijawab Kak Vivi. Oke, untuk yang pertama tintanya ya. Kalau untuk teknik print sendiri kita sebenarnya banyak. Pertama kayak yang print untuk yang kertas ini kita pakai laser print. Laser print. Laser print dan dia kebetulan awet. Awet. Mau digaruk gimana pun dia nggak akan hilang. Benar. Seperti yang stiker ini juga sama, pakai laser juga. Jadi dia ada kelihatan lebih timbul juga. Lebih timbul, benar.
Tapi nggak ini ya, nggak rusak ke gesrek juga nggak akan. Nggak akan rusak dia walaupun digesek. Wow. Ini awet sih. Dan kedua ada yang namanya UV print. UV print itu seperti apa, Kak? UV print kebetulan contohnya nggak kebawa kayaknya Nanti ya. seperti apa itu? Dia kelebihannya apa? Lebih kurang sama dengan laser print, bedanya UV print itu bisa di akrilik. Oh, ini dia. Oh, yang di akrilik ini. Ini di UV print. Oh, gitu. Baik. Nah, itu dia tahan juga. Tahan Kelebihannya juga, apa? walaupun digesek nggak akan hilang. Oh, baik. Makanya seperti kalender ini bisa dipakai selamanya lah, kira-kira Selamanya, begitu ya. Kalau memang betul. pemakaiannya juga ya cuman dipajang aja kan ya kalau kalender juga. Iya. Baik, UV print. ada UV print, ada laser print. Jadi inilah jenis-jenis apa namanya untuk mencetak yang aman Untuk printnya, dan awet gitu, untuk printnya betul, ya, untuk betul. tintanya begitu ya, Bang Fahmi ya. Baik, kemudian kalau untuk kayunya misalnya nggak ada, bisa kita pakai apa nih alternatifnya? Oke, untuk kayunya ya. Kayu kalau triplek saya rasa di mana-mana ada ya. Ada ya. Seharusnya nggak mungkin nggak ada. Tapi kalau misalnya mau ganti selain kayu, Iya. bisa pakai seperti ini akrilik. Akrilik. Akrilik juga boleh. Oke, jadi begitu. Harus tetap ada ide ya Kak Vivi ya, walaupun lagi Betul. misalnya lagi nggak ada ya, bisa menggunakan yang lainnya seperti Iya. akrilik juga bisa dipakai seperti itu ya Bang Fahmi ya. Nampaknya Bang Fahmi di Labora juga tertarik ya untuk bisnis ini ya Bang Fahmi ya, karena memang di Medan, di Sumut ini masih jarang sekali Betul. gitu ya. Nah, kuncinya di bisnis ini supaya konsisten Kak Vivi, supaya ini misalnya sudah banyak nih yang bisnis hiasan dinding seperti ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa beda gitu dengan yang lain, supaya bisnis kita tetap bertahan dan dikenal orang dan pelanggan itu tetap mau sama kita gitu belinya. Itu kira-kira harusnya seperti apa? Yang pasti harus inovasi terus. Inovasi terus, lihat pasar terus. Seperti misalnya lagi Imlek, lagi Idul Fitri kah, itu produknya kan ada produk khusus ya Iya, pastinya. Nah itu yang harus dikembangin terus sih. Jangan sampai berhenti, stop. Yang produk kita ya udah ini aja jalan terus, itu nggak boleh. Iya ya, benar-benar. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman, permintaan pasar gitu, dan juga kualitas juga harus dijaga. Iya, itu ya. penting banget. Benar. Makanya kalau di Vinci Home Decor ini memang kualitasnya bagus sekali, pemirsa. Tadi sudah dijelaskan juga untuk perinannya juga yang bagusnya. Jadi mungkin dari kualitas yang bagus seperti ini, pemirsa customer juga bisa menilai begitu ya, wah ini bagus, dan seterusnya pesannya ya di kita lagi kayak gitu, nggak lari ke lain hati lah istilahnya pemirsa ya. Begitu. Nah, sudah ada penelpon lagi nih yang masuk. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo, bisa mendengar suara saya? Iya, selamat sore. Iya, selamat sore. Ibu, dengan siapa di mana? Dengan Bu Sri dari Binjai. Oh, Bu Sri di Binjai. Apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Aduh, saya tertarik sekali loh dengan acara Ekrab ini. Wah, terima kasih Bu Sri. Mendapat inspirasi dari situ. Saya mau nanya ini. Silakan Bu Sri. Tentang ini, gimana sih cara belajar tentang pembuatan kayu itu? Kan saya ada seperti Karang Taruna gitu. Jadi anak-anak saya bisa belajar. Wow. Caranya gimana gitu. Kalau mau belajar begitu ya Bu Sri ya. Iya. Oke, ada Atau lagi saya Bu Sri? minta kontak personnya lah. Boleh, ya iya. Oke. Ya, itu Makasih saja Mbak. Bu. Baik, terima kasih Bu Sri di Binjai. Iya, selamat sore. Selamat sore Bu Sri. Oke, nah ini kalau misalnya ada teman-teman di luar sana, misalnya dari Karang Taruna ataupun ada organisasi anak-anak muda, misalnya ingin belajar pembuatan seperti ini, bisa nggak Kak Vivi? Bisa. Buka kelas nggak sih? Buka kelas sih belum Buka ya. kelasnya belum ya, cuman boleh ya. Boleh. Belajar ya. Boleh banget. Oke, caranya gimana Kak Vi? Caranya gimana ya? Ada toko Pertama, offline-nya? Enggak. Nggak ada Kebetulan toko nggak offline ada. ya, ini memang Online khusus doang. online ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya mau belajar, mau coba bikin ya misalnya ya,
Yang paling pertama mungkin belajar desain dulu ya. Belajar desain ya. Desain mau apa yang mau dibuat gitu. Pertama idenya apa yang mau dibuat, terus desainnya mau gimana. Nah itu sih. Kalau untuk masalah mesin mungkin nanti kalau misalnya udah ada desain boleh kasih ke kami biar kami yang proses di mesinnya. Iya. Oh gitu. Yang paling penting adalah desain ya Iya. untuk bisnis seperti ini ya pemirsa. Jadi untuk pemula itu yang memang harus dipelajari di awal adalah desainnya seperti itu. Dan nanti setelah sudah mahir kira-kira untuk desain bisa lebih serius lagi untuk mencari mesin dan lain sebagainya ya Betul. untuk para pemula yang ingin memulai bisnis seperti itu ya. Kontak person yang bisa dihubungi mungkin Kak Vivi boleh dibagikan ke pemirsa? Boleh bagi nomor apa gimana? Boleh. Oh, boleh WA aja ke 0821 2682 2665. Oke, yang lain kontak yang lain mungkin Instagramnya? Bisa ke Instagram kita ada di Vinji Home Decor, VINGY Home Decor. Oke, di e-commerce ada juga? Sama semuanya Vinji Home Decor. Semuanya di Vinji Home Decor. Ya. Kalau Anda mau cari di e-commerce juga ada Vinji Home Decor ya pemirsa ya. Apalagi kalau untuk yang di Kota Medan, Sumatera Utara, kalau kita belinya di Kota Medan juga lebih murah ongkosnya juga ya Kak Vivi ya. Betul. Nah ini kan yang beli juga banyak dari luar kota juga banyak sampai NTT apa NTB. Tadi NTT, juga NTB ada. juga ada semua. Tadi juga ada yang pesan. Untuk pengiriman ini ada kendala nggak Vivi, Kak Vivi? Karena ini kan kayu, takutnya kalau perjalanan jauh gitu ya yang memakan waktu takutnya patah nggak sih atau Betul. gimana sih Kak cara menyiasatinya kalau untuk pengiriman barang-barang seperti ini? Kalau patah pasti bisa banget. Dan Ada itu udah kemungkinan pernah. patah ya, Kak? Udah pernah. Udah pernah waktu di awal. Waktu di awal tuh kita packingnya kan bubble dan diplastikin. Iya. Nah itu patah. Dari situ dikomplain dong pastinya. Iya, Dari situ iya. kita belajar lagi gimana caranya supaya nggak patah. Jadi bubble-nya kita tebelin, terus kita lapis lagi dengan kardus. Oh gitu. Kardus yang tebel. Oh wow. Iya, Syukurnya setelah itu udah nggak pernah lagi nggak patah pernah sih. lagi patah. Jadi memang pengalaman ya Kak Vivi ya. Pengalaman, Jadi harus belajar dari pengalaman. belajar dari pengalaman. Kalau ada kegagalan, coba lagi diperbaiki di lain waktu begitu ya. Apalagi kalau untuk seperti ini yang pengirimannya jauh, memang rawan patah ya pemirsa ya. Yang seperti ini. Jadi itu tadi packingnya lebih ditebelin lagi kayak gitu ya. Kalau untuk pengiriman luar kota, itu tadi ya tips juga itu pemirsa, salah satu tips juga untuk yang supaya bisa tahan ya bisnisnya. Jadi kalau ada kegagalan di awal jangan langsung putus Nyerah. asa begitu Ya. kan ya. Malah kadang udahlah nggak mau ngelanjutin lagi kan gitu kan sayang Ya. gitu ya. Apalagi yang memang ada skillnya di bidang desain, kerajinan tangan kayak gitu ya. Jangan langsung patah semangat karena skill Anda itu luar biasa ya pemirsa ya, bisa dikembangkan lagi asalkan tadi yang dibilang Kak Vivi konsisten gitu ya, harus lihat perkembangan pasar, permintaan pasar seperti itu. Nah kalau kita nerima komplain begitu Kak Vivi, bagaimana meresponnya begitu Kak Vivi? Respon yang baik kalau ada komplain, apalagi yang patah seperti itu tadi. Ya, yang pasti kita terima dulu, terima dan telaah salahnya tuh di mana. Salahnya di mana ya, yang pastinya kita harus minta maaf juga ke customer. Setelah itu ya kita kasih solusi ke mereka. Bagusnya mau diganti atau mungkin mau di refund atau gimana, sesuai kesepakatan aja. Oh, iya, yang penting harus ada solusi, jangan dikomplain terus kita yang marah-marah gitu. Aduh, itu udah iya, pasti iya. kabur sih orang. Benar, kadang kan ada juga kayak gitu ya Iya. seller yang kalau dikomplain tuh nggak terima aja, Iya. nggak terima komplainan gitu ya pemirsa ya. Kalau dikomplain dia malah yang penting saya kan udah kirim, saya Betul. nggak tanggung jawab lagi setelah pengiriman, banyak yang kayak gitu ya pemirsa. Betul, Tapi kuncinya, tipsnya tadi dari Kak Vivi, tetap harus terima komplainan itu dengan baik dan cari kesepakatannya seperti apa yang baik begitu ya, kesepakatan bersama, apakah diganti, di refund kah dan lain sebagainya. Ada cara-cara yang baik supaya bisnis kita dapat berjalan dengan lancar ya pemirsa ya. Seperti Kak Vivi dari tahun 2005-an ya sampai sekarang masih tetap konsisten, masih berjalan luar biasa ya sampai saat ini ya. Baik, nah mungkin ini kita sudah di segmen terakhir, Kak Vivi boleh dibagi lagi tipsnya supaya teman-teman di rumah nih
supaya bisa tetap survive lah begitu dengan bisnis yang dijalaninya, apapun itu ya di luar sana yang menjalani bisnis terkhusus untuk hiasan-hiasan seperti ini. Kak Vivi, silakan. Untuk tipsnya udah pasti konsisten, terus jangan pernah nyerah, tetap semangat, dan cari terus ide yang baru. Kalau misalnya udah kehabisan ide, ya cari lagi di internet, atau mungkin jalan-jalan, sekedar keliling kemana. Nah itu mungkin kita kadang bisa kelihatan, di sini tuh ada begini ya, ternyata bisa dibuat begini. Nah itu bisa juga untuk cari ide yang baru. Dan terus untuk mengikuti tren, itu jangan sampai ketinggalan. Benar. Apalagi anak-anak muda biasanya idenya cemerlang-cemerlang tuh ya, Kak Iya, Fia. kadang kita nggak kepikiran. Untuk anak-anak muda yang memang idenya bagus, jadi memulai bisnis itu kira-kira malah lebih bagus begitu ya, Betul. prospek kedepannya seperti Betul. itu. Nah, harus tetap sabar dan konsisten seperti itu ya pemirsa ya. Jalan-jalan juga ya, healing-healing tapi sambil cari ide ya pemirsa. Iya. Benar, jadi healing-healing, lihat tempat-tempat baru, lihat wah hiasannya lucu nih, oh ternyata bisa buat kayak gini, kayak gitu ya. Jadi jalan-jalan sambil dapat mencari inspirasi juga ya, mencari wangsit istilahnya ya pemirsa ya. Iya. Jadi mencari ide dari mana saja gitu ya pemirsa, tidak ada batasannya dari mana saja. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan inspirasi asalkan mau ya Kak Vivi, Betul, ya, ada yang penting niat ada untuk kemauan. berkembang begitu pemirsa. Wah luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini ya pemirsa ya. Sukses terus ya Kak Vivi untuk Vinji Home Decornya. Sukses, mudah-mudahan berkembang terus ya Vinji Home Decor. Terima kasih sudah hadir di Ekonomi Kreatif kita kali ini. Terima kasih juga pemirsa yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif, yang sudah setia menyaksikan setiap hari Selasa ya pukul 5 sore. Terima kasih dan terus saksikan ya pemirsa Ekonomi Kreatif, karena tentunya Anda akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang dunia bisnis dan juga inspirasi untuk Anda memulai bisnis apa yang kira-kira cocok untuk Anda ya. Baik, terima kasih, saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.